Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal gitu, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak. Kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini. Sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat. Sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah itulah, dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andas, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Satu apa ini? Kurang 1 suku lagi Mas. Mas Gibran kan suka membaca kan? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Perasaan anak sama bapak sama aja ya, sama-sama bermasalah dengan ijazah. Apalagi bapaknya, dari zaman Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara sampai Gus Nur kembali dibebaskan, nggak pernah tuh kelihatan wujud asli ijazahnya. Jok. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA.
Beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan menteri yang mengeluarkan surat keterangan lulus setara SMA tersebut sekarang menjadi tersangka korupsi. Sebenarnya tidak perlulah 125 triliun, cukup turun saja. Walaupun gua tahu bahwa gugatan ini tidak akan pernah berhasil, ya anggap saja intermezzo lah. Gimana bisa berhasil coba? Perdana Menteri Konoha sepulang lawatan dari Cina langsung lapor ke Presiden di Oslo. Kalau presidennya masih orang Oslo, ya nggak akan berhasil lah mengugat anaknya. Ternyata wakil presiden kita, Mas Wapres Gibran, tidak tamat SMA atau tidak memiliki ijazah SMA. Baru tahu kan kalian, baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat warga senilai 125 triliun. Banyak banget itu duit, ya Allah. Nih 125 triliun gara-garanya Mas Wapres Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden tidak menggunakan ijazah SMA. Ya Allah, gimana ini? Bapaknya digosipin ijazah palsu, Mas Gibrannya nggak punya ijazah SMA. Jadi ceritanya begini, dulu itu Mas Wapres Gibran sekolah di Singapura Ojek School, yang katanya sekolah itu setara dengan SMP dan SMA. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu minimal SLTA atau SMA sederajat. Sederajat di sini yang dimaksud ada MA, ada SMK, SMA yang di Indonesia. Sementara di undang-undang itu nggak ditulisin sederajatnya itu luar negeri, nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salahnya siapa, guys? Salah Mas Wapres Gibran, salah KPU, salah siapa ini, guys? Atau salah kita yang memilihnya? Bagaimana menurut kalian, guys? Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya. Kemendikbud bernomor 9149-DTI-AS-2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk
mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana kita. Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan, terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau? Hari ini, publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat Kabar Politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya, komentar dari teman kita Arif Biputri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Allahu Akbar, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar, alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar, tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar, rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatimah memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah Robi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indah Budi Marla memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi, serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah.
Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar mohon kejujuran dijunjung tinggi malah-malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak? Teman kita Mesya Dawat Bulo memberikan komentar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar alhamdulillah terbongkar juga walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang Bang memberikan komentar puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar setuju rakyat Indonesia. Teman kita Joko Cah memberikan komentar hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Syukurman Cia memberikan komentar sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua. Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar alhamdulillah kebenaran yang benar tetap, siapa yang bersubah akan kena balanya, saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran. Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu, Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum, matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrumni memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serba Serbine memberikan komentar sudah kukatakan dalam hatiku bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrina Sution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum,
Demi keselamatan negara ini, bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah, akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman, pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.